mana waktu itu setiap orang punya jatah yang sama. Kehidupan kita pasti tidak sama. Kondisi kita masing-masing berbeda. Ya. Tetapi setiap orang itu punya jatah yang sama, yaitu waktu. Ya. Kita mulai mencoba mengupas ya, bagaimana sudut pandang kita memahami waktu itu. Ya. Kalau waktu itu berjalan, kadang-kadang kita merasa waktu berjalan cepat, betul nggak? Ya, manakala kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, ya, anak-anak kumpul main-main gitu ya, waktu itu cepat sekali, ya, nggak berasa, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tahu-tahu kok selesai, loh kok sudah selesai gitu ya, kalau anak-anak ya. Kita manusia dewasa ini mungkin ya sama, ya, sebagian besar juga kita merasakan hal yang sama. Ketika kita melakukan hal yang menyenangkan, waktu itu terasa cepat sekali. Ya. Itu dalam istilah psikologi itu namanya time compression. Ya. Jadi waktu itu seperti dikompres. Gitu. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan satu hal yang tidak disukai, menunggu misalnya, itu waktu rasanya lama sekali gitu ya. Lihat jam ini detiknya tidak jalan-jalan kan gitu ya. Nah, itu dalam istilah psikologi disebut time dilation. Jadi seolah-olah waktu itu mengembang gitu ya. Padahal kenyataannya apa? Waktu ya tetap. Ya, waktu itu tetap dan sama setiap orang. Ya kan? Jadi nggak ada waktu kompres atau mengembang, itu nggak ada. Ya, tapi persepsi kita terhadap waktu yang kita jalani itu berbeda-beda. Ya. Sampai di sini kita setuju nggak? Kalau berarti karena setiap orang punya jatah waktu yang sama, itu berarti satu-satunya hal yang menyamakan kita itu adalah bagaimana caranya kita melihat waktu kehidupan kita. Ya, setuju nggak Bapak Ibu kalau kita katakan waktu itu berharga? Setuju ya, waktu itu berharga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan karena waktu itu berharga, bagaimana kita itu merenungkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ya. Jadi coba kita renungkan Bapak Ibu, beberapa orang itu memandang kehidupannya itu, mengisi kehidupannya itu dengan bekerja. Ya. Bekerja. Oke. Dia berpikir bahwa tidak menyia-nyiakan waktu itu ya harus kerja. Ya. Di kota kelahiran saya itu ada seseorang yang dari kecil pendidikan keluarganya begitu keras. Jadi dia bekerja dari muda, bekerja sungguh-sungguh. Ya. Meskipun dia itu sebetulnya sudah sukses sekali, materinya banyak, asetnya besar di mana-mana, kehidupannya dia tetap sederhana. Ya. Apakah itu salah? Enggak, dia menikmati. Gitu ya. Bahkan dia tidak pernah keluar negeri sama sekali. Gitu ya. Jadi ibarat kata mau belanja, mau apa itu dia tidak kepikiran. Ya, numpuk materi terus. Gitu ya. Bagi dia itu tidak menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Kerja setiap hari. Gitu ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang, anak-anak muda berpikir YOLO gitu ya. You only live once gitu ya. Ada hari ini ya dipakai hari ini, besok pikir besok gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau mau ngelencer ya ngelencer lah gitu ya. Mereka berdebat, kalau ketemu aliran yang satunya kerja, terus yang satunya mau bukan mau happy-happy, tapi mau berpikir yang menurut saya perlu ini ya saya kerjakan. Gitu ya. Saya mau ini saya kerjakan, begitu ya. Wah, mungkin beberapa anak muda punya prinsip seperti itu. Kalau ketemu debat mereka, yang satu bilang, kalau kamu cuma mau seneng-seneng, kamu tidak tanggung jawab. Gitu ya. Yang satu berpikir, ngomongnya, saya tidak mau seperti kamu. Gitu ya. Seumur hidup cuma tahu ini kerja terus, nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, itu orang dua ini ketemu debat terus nggak selesai-selesai. Mungkin kiamat kurang 3 hari baru berhenti ya. Nah, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ada orang yang berpendapat berbeda.
life balance. Betul ya? Hidup itu harus seimbang lah. Ya kerja, mau ngelencer ya ngelencer, ya mau senang-senang ya senang-senang, ada waktu kerja, waktu keluarga, life balance katanya. Nah dibantah sama mereka. Kalau berpikir seperti itu, makanya kamu gini-gini aja hidupnya katanya ya. Rata-rata aja gitu. Mereka membantah yang dua orang ini. Beberapa berpendapat life balance itu tidak ada. Kenapa? Karena kehidupan yang seimbang itu tidak terjadi setiap kita punya keinginan. Percaya nggak Bapak Ibu? Bahkan orang-orang yang berpikir bahwa saya waktu ini kerja pulang ke keluarga, apakah hidupnya balance? Belum tentu. Karena bisa jadi dia punya keinginan yang belum terwujud. Seberapa besar keinginan itu untuk diraih, ada harga yang harus dibayar. Betul ya? Ada harga yang harus dibayar untuk meraih keinginan tersebut. Jadi kalau orang tiga ini kumpul, mereka debat lagi yang nggak ada selesainya. Kiamat kurang 2 hari, tambah 1 orang soalnya ya. Kalau tadi kurang 3 ini kan kurang 2 hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang salahkah dengan pola hidup dan pandangan-pandangan seperti itu? Kenyataannya yang berpikir kerja seumur hidup, kerja itu tidak pernah selesai. Gak ada orang berpikir aku sudah selesai kerjanya. Ternyata tidak. Ya. Yang saya ceritakan di kota kelahiran saya itu pengusaha ini sudah begitu besar usahanya, begitu kaya materinya, dia terkena sakit, di ujung menjelang kematian dia berpikir hidup kok cuma begini aja ya akhirnya. Ya. Toh ya kerjaannya tidak selesai, tetap kerjaan itu ada terus gitu ya. Gak ada orang ngomong kerja selesai itu ya. Yang berpikir mau senang-senang misalnya gitu ya, mau berpikir mau pergi sana, aku perlu apa ya, aku kerjakan begitu. Toh ya setelah dijalani ya biasa. Ya suwe-suwe bosen, kepingin mencari kesenangan-kesenangan yang baru lagi. Saya punya customer seorang yang sangat kaya sekali, pengusaha yang terkenal di Surabaya. Kebetulan waktu itu saya ada pekerjaan di rumahnya. Itu dia menunjukkan ada satu lemari gitu ya, semacam lemari. Di situ dipasang souvenir, pernak-pernik. Kalau kita pergi ke luar negeri itu kan biasa ya, ada sejenis pernak-pernik atau souvenir lah, yang ditempel. Dia tunjukkan kepada saya, Budi kamu bisa cek gitu ya, negara mana di dunia yang tidak pernah saya kunjungi. Dia tunjukkan tuh souvenirnya, segitu banyak, satu lemari itu full. Dia sudah waktu bicara dengan saya itu umurnya menjelang 80. But so what? Kalau sudah seperti ini yang sudah saya pasang semua itu, terus mau apa? Ya kan? Toh setelah dia keliling semua, keliling dunia, yang namanya gunung ya sama. Gitu, yang namanya laut ya sama. Yang berbeda itu sensasinya. Ya kan? Ya, yang berbeda sensasinya. Ya saya waktu itu guyon, yang berbeda ya lu sudah pergi, gua belum gitu ya. Jawabannya itu aja ya toh. Lu sudah kemana-mana, gua belum gitu ya. Nah mungkin guyonannya seperti itu. Nyatanya Bapak Ibu bahwa masalahnya bukan bagaimana kita menjalani hidup. Tidak ada yang salah dengan bagaimana kita menjalani hidup. Mereka yang punya prinsip hidup kerja keras, setiap hari kerja, tidak salah. Yang berprinsip, aku tidak mau menyanyiakan waktuku masih muda. Aku punya uang, aku mau ngelencer, pergi keluar, aku jalani. Ada experience, pengalaman, tidak salah. Ya, ada yang mau pikir apa lagi? Cara setiap orang menjalani hidup masing-masing punya cara. Dan itu tidak ada yang salah. Ya. Tetapi ada hal yang perlu kita renungkan dalam bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena balik lagi, waktu sangat berharga. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu. Dalam hal bagaimana? Dalam hal ini. Tahap pertama, dalam kita tidak menyia-nyiakan waktu kehidupan kita, itu adalah usahakan kita selalu memilih yang baik. Apapun kehidupan yang kita jalani.
Ya, kita mau berprinsip hidup mesti kerja keras, boleh. Ya, mau berpetualang, boleh. Tapi selalu kita punya pilihan untuk memilih yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saya bicara memilih yang baik, itu kriterianya apa? Kriterianya Sang Buddha mengatakan, baik itu adalah sesuatu yang tidak benci, tidak serakah, dan tidak dalam kebodohan batin. Atau tidak tahu mana benar, mana salah. Begitu ya. Nah, jadi kita memilih yang baik karena apapun yang kehidupan yang kita jalani, kita memilih yang baik. Secara batin tidak timbul kebencian, tidak timbul keserakahan. Secara action yang muncul apa? Yang muncul compassion, cinta kasih, kebajikan. Itu yang muncul di luar. Di dalam batinnya tidak muncul kebencian dan keserakahan ataupun kebodohan batin. Itu baik. Ya. Jadi dengan cara seperti ini Bapak Ibu, maka kehidupan yang kita jalani itu kita tidak menyia-nyiakan waktu. Sang Buddha itu 45 tahun setelah beliau mencapai kebudaan menuju ke parinibbana, itu 45 tahun waktunya ya. Nampaknya kalau dibandingkan dengan para dari agama berbeda, 45 tahun itu waktu yang paling lama dibandingkan misalnya di Nasrani gitu ya, atau di Muslim. Waktu 45 tahun itu paling lama. Sang Buddha tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun waktu. Selama 45 tahun, Sang Buddha itu mengatur waktunya, itu kalau nggak berdhamma di sana, membabarkan dhamma, menolong makhluk. Bukan cuma manusia gitu ya. Ada jam sudah malam, itu adalah para pertemuan dengan para dewa gitu ya. Ketika pagi buka mata, Sang Buddha itu men-scanning dunia gitu untuk melihat mana makhluk-makhluk yang bisa ditolong. Mana makhluk-makhluk yang sedikit debu di matanya. Ketika diberi pencerahan itu bisa mencapai kesucian. Di scanning. Ya. 45 tahun tidak pernah sehari pun Sang Buddha lengah. Tidak pernah sehari pun Sang Buddha menyia-nyiakan waktu dengan capeklah mau istirahat. Gak ada. Ya. Karena itulah hari ini kita bernama sekarang kepada Sang Buddha. Secara visual. Ya. Karena kita melihat bahwa Sang Buddha itu 45 tahun itu menghasilkan karya besar. Tidak menyia-nyiakan waktunya. Ya. Kalau Sang Buddha misalnya setelah mencapai pencerahan, kemudian hanya mensucikan diri, mencapai parinibbana, selesai, mungkin hari ini kita tidak ada yang nama sekarang. Betul ya? Tapi karena beliau 45 tahun itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedikit pun, maka hari ini kita bisa nama sekarang. Ya. Nah, jadi tahap pertama Bapak Ibu, itu adalah memilih yang baik. Ya. Kalau kita memilih yang baik dalam segala kegiatan kita, maka kita menjadikan diri kita itu menjadi berkat bagi kehidupan ini. Bukan cuma buat kita saja, tapi buat sekeliling kita, lingkungan kita adalah berkat. Ya, kita adalah karma baik bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Ya. Nah, itu adalah tahap pertama kita membiasakan diri memilih yang baik. Jadi dengan cara seperti itu, ketika kita mau bertindak, mau berpikir, mau berucap, pilihlah yang baik. Ya, pilihlah yang baik. Dalam pekerjaan, karena kita itu kan tidak membicarakan dhamma hanya di wihara saja. Tapi kita menghadirkan dhamma yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita secara nyata. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika kita bekerja, kita bergaul dalam keluarga, pilihlah yang baik. Dengan cara seperti itu kita melatih kesadaran kita setiap waktu. Ya. Lanjut. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun kita berusaha memilih yang baik, sekalipun kita menjadi baik, bisa kita menolak tidak mengalami hal-hal yang buruk? Bisa? Nggak bisa ya. Ada di dalam Dhamma disebutkan 8 kondisi dunia. Untung, rugi, dipuji, dicela, senang, susah, dikenal, tidak dikenal. 8 kondisi dunia. Sekalipun kita sudah berbuat baik. Betul?
Sekalipun kita sudah melatih kesadaran kita, memanfaatkan waktu untuk selalu memilih yang baik, tetap saja kita terkena 8 kondisi dunia. Itu adalah realita kehidupan. Ya, jadi jangan berpikir saya sudah banyak berbuat baik loh, tapi kok ada aja yang hal-hal buruk menimpa saya. Ada orang berdana, banyak berdana, tapi kok ya ditipu orang. Ya, ada orang berdana banyak membantu orang lain, gudangnya terbakar, misalnya begitu. 8 kondisi dunia itu tidak bisa kita prediksi, Bapak. Jadi kalau bertemu dengan hal seperti itu, maka kesadaran kita dimunculkan untuk merubah persepsi kita, memilih yang baik. Jadi kita tidak punya pilihan untuk menjadi buruk. Tidak ada. Ya, sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk bertubi-tubi, misal, ya, tapi kita punya kesadaran untuk merubah persepsi kita, untuk memilih yang baik. Begitu. Dengan cara seperti itu, maka kita membiasakan batin kita untuk terbiasa menjadi baik. Ditipu orang, pilihannya 2. Kita benci, kita dendam, menyesali hal tersebut, apalagi orang itu orang yang dipercaya selama ini gitu ya. Apalagi orang itu sudah bertahun-tahun dibantu sama kita. Ujung-ujungnya dia nipu kita gitu ya. Bahasanya menusuk dari belakang apapun sebutannya gitu. Benci, dendam. Atau kita menyadari kita manage-nya kurang benar. Ya sudahlah. Memilih memaafkan, melepas, itu juga memilih yang baik. Artinya adosa, tidak benci. Itu pilihan. Kalau kita membawa kesadaran kita selalu begitu, persepsi dirubah, kita memilih yang baik. Karena ini adalah bagian peristiwa yang terjadi pada saya, karena ini adalah bagian dari karma saya. Gitu ya. Kalau bukan bagian dari karma saya, itu tidak mungkin terjadi pada saya. Ya sudah. Tapi kalau kita nggak mau begitu, kita kejar tuh orang gitu ya. Dendam dibawa terus, bencinya dibawa terus gitu ya. Nah, kan kita punya pilihan. Dan kita selalu memanfaatkan waktu kita untuk memilih yang baik. Begitu. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu, tahap 1 dan tahap 2 ini, itu kita biasakan. Sampai menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Sang Buddha di dalam salah satu sutta, Saleka Sutta itu menjelaskan tentang kecondongan batin yang membentuk kebiasaan. Ada orang-orang yang batinnya entah kenapa itu condong kepada hal-hal yang bersifat kebencian. Ya, jadi kita bisa lihat anak itu dari kecil gampang ngamuk gitu ya. Ada suatu gak beres, marah-marahnya lebih besar dibandingkan yang satunya lebih sabar gitu ya. Nah, ada sifat kecondongan pikiran. Kita merenungkan dalam diri kita masing-masing. Kecondongan batin ini itu membentuk pola pikir kita, membentuk persepsi kita terhadap merespon kehidupan. Ada beberapa orang itu yang memang punya kecondongan untuk serakah. Ya, dikasih 1 enggak mau minta 2. Dari kecil. Ya. Jadi kalau misalnya suruh ngambil apa gitu, dari kecil ya, itu ada anak yang kalau tangan 2-nya itu enggak penuh, itu enggak berhenti. Gitu ya. Ada yang cukup ngambil 1 sudah, terima kasih. Gitu ya. Tapi ada beberapa yang dari kecil memang sudah punya kecondongan begitu. Ya ibarat kata kalau satu pegang paha ayam, satu pegang paha ayam, mulutnya masih penuh gitu ya. Nah, ya itu sih mau ngambil lagi mungkin gitu ya. Tangannya cuma 2. Ada beberapa orang yang punya kecondongan serakah. Nah, ada beberapa orang yang punya kecondongan itu untuk tidak mau memikirkan, merenung, mempelajari hal-hal yang benar dan salah. Ada orang yang pikirannya itu sangat acuh tak acuh, sangat apatis, sangat tidak mau tahu. Nah, jadi kita sekarang renungan dalam batin. Ketika menghadapi reaksi dengan dunia, dengan kehidupan, kita itu bereaksinya seperti apa? Itu membuat kita merenung, kita ini terbiasa condong kemana. Ada orang tertentu tidak bisa disinggung sedikit.
disinggung sedikit, ngamuk gak karu-karuan gitu. Ada orang yang, alah biasa lah gitu ya, sabar-sabar saja. Ada orang yang begitu disakiti 20 tahun, enggak hilang-hilang itu, muangkeli dendamnya enggak hilang-hilang gitu ya. Nah, itu kita harus refleksi, Bapak. Kenapa? Kalau kita membiasakan pada tahap 1, membiasakan kita memilih yang baik, itu yang muncul di dalam batin kita adalah kita mengenal sesuatu ini baik, ini buruk. Kita memilih yang baik. Sebelum kita berpikir, muncul dalam pikiran, berbicara, bertindak. Kita selalu merenungkan itu. Ya. Jadi kalau misalnya batin kita terbiasa condong benci, terbiasa condong menolak, kita sadar. Ya, jadi dengan begitu kita biasakan untuk memaafkan, untuk melepas, untuk compassion, meta, karuna, itu yang dilatih. Karena memang batin kita itu terbiasa seperti itu. Ya, condongnya begitu. Jadi kita refleksi, renungkan dalam diri kita masing-masing. Kita tuh yang golongan yang mana? Ya kan? Kalau kondisi biasa aja kita masih bisa milih yang baik. Apalagi kita ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan. 8 kondisi dunia kita berhadapan dengan duka. Kondisi kecondongan batin tadi itu muncul tanpa kita sadari. Sebagai reaksi sepertinya spontan. Karena kita tidak latih. Ya, dengan begitu akhirnya waktu kehidupan itu kita sia-siakan. Ya, bukan caranya kita hidup, tapi bagaimana kita memaintain kesadaran kita, itu jadi poin penting. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Kita itu mau berbuat baik, mau berbuat buruk, kita tidak lepas dari 8 kondisi dunia. Yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi tersebut. Ya. Kalau kita sudah membentuk kebiasaan, kita untuk memilih yang baik, menjadi yang baik, merubah persepsi kita untuk menjadi yang baik juga, begitu. Maka itu membentuk kebiasaan, membentuk kecondongan batin. Ya, orang itu dulunya marah, sekarang sabar, bisa berubah, terjadi proses transformasi diri, gitu ya. Nah, orang itu dulunya itu serakah, begitu ya, sekarang mau berdana. Sekarang itu mudah untuk memberi, gitu ya. Nah, terjadi proses transformasi diri. Kenapa? Karena kesadarannya di-maintain. Dia selalu memilih yang baik. Ketika terjadi sesuatu, dia merubah persepsinya untuk melihat yang baik. Begitu. Ya. Karena kalau kita punya kejadian, pikiran yang bagus itu adalah kita mengambil hikmah. Betul ya? Kita akan mengambil hikmah. Yang diambil hikmah itu apa? Sesuatu yang baik. Jangan mengambil hikmah yang buruk. Karena ada orang itu mengambil hikmah buruk, Bapak Ibu. Misalnya seseorang itu mengalami hal ditipu atau disakiti oleh orang lain. Maka dia hikmahnya apa? Mulai hari ini, tidak usah percaya sama orang. Tidak usah bantu-bantu orang lagi. Percuma gitu ya. Hikmahnya dia dapat begitu. Dia memilih hikmah yang buruk. Ya, padahal ada hikmah yang baik. Ya. Artinya kita bisa let it go, bisa maafkan. Ya toh? Nah, jadi kita merubah persepsi kita terhadap respon kehidupan itu untuk menjadi baik. Kalau itu sudah terbiasa, dibiasakan, maka pada tahap ini kita itu akan menjadi natural sekali. Seseorang itu bisa berusaha dengan semangat tapi tidak melekat. Ya, karena yang membuat kita serakah itu adalah melekat, Bapak Ibu. Ya, kita itu bisa bekerja dengan baik, tetapi tidak perlu kecewa apapun hasilnya. Ya, jadi kita kan dalam kehidupan ini banyak komplain nih. Kita sudah kerja, tapi hasilnya kok tidak sesuai. Yang kerja di profesional, saya sudah kerja, bos saya kok tidak menghargai saya, gitu ya. Nah, banyak komplain kita ini. Ya. Tetapi kalau kita sudah biasa memilih yang baik, maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh,
tetapi kita tidak komplain hasilnya. Ya. Nah, dengan begitu kita menjalani hidup ini dengan kesadaran yang di-maintain dengan baik. Tahap 1, tahap 2 menuju tahap 3. Maka kesadaran itu menjadi natural, Bapak. Pertanyaannya, bagaimana kita melatih kesadaran? Kesadaran dilatih salah satunya dengan bermeditasi. Karena di dalam proses kita bermeditasi, itu kita mengamati batin kita. Proses refleksi itu lebih dalam, Bapak. Ya. Jadi kita tahu nih, ada kebencian yang muncul, kecondongan pikiran kita yang seperti apa. Itu kita paham kalau kita berlatih meditasi. Ya. Jadi berlatih meditasi bukan kuat-kuatan duduk, diam, bukan. Tetapi memunculkan kesadaran dan melihat kondisi batin. Begitu. Ya. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu, maka kita menjadi bijak. Menjadi bijak itu artinya kita tahu hal yang layak dilakukan dan tidak layak dilakukan. Betul ya? Sekarang kita bisa merenungkan. Kalau setelah menerima pembabat 3 hal ini ya, itu kita merenungkan nih, apa yang muncul dalam kesadaran kita terhadap waktu kehidupan yang kita jalani. Setuju ya? Jadi kita mengisi waktu kita itu dengan menguatkan kesadaran kita untuk selalu memilih yang baik. Ya. Kalau ada terjadi kondisi yang tidak menyenangkan, yang merugikan kita, yang tidak kita harapkan, kita rubah persepsi kita untuk tetap memilih yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kualitas kehidupan kita itu diukur bukan dari apa yang kita punya, tetapi dari level kesadaran yang kita latih. Itu menentukan kualitas kehidupan kita. Seorang bapak yang menerapkan melatih kesadaran ini, dia pasti menjadi seorang ayah yang dicintai dalam keluarganya. Dicintai istrinya, dicintai anak-anaknya. Karena dia selalu memilih yang baik. Ya, sebaliknya juga sama. Seorang istri dalam keluarga, ibu rumah tangga, itu pasti dicintai dalam keluarganya. Karena dia selalu memilih yang baik. Ya, sama halnya dengan anak-anak. Jadi ketika setiap orang memanfaatkan waktu kehidupannya dengan memilih yang baik, menjadi baik, apapun kondisinya, setiap orang itu menjadi berkah dalam kehidupan. Menjadi karma baik bagi orang lain, bagi dirinya sendiri. Selalu begitu. Ya. Sebaliknya kita coba renungkan. Pertengkaran muncul dari action yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik. Ya, pertengkaran yang muncul dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam komunitas, di tempat kerja, semua muncul pasti dari respon yang tidak baik. Setuju ya? Nah, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kehidupan kita itu menjadi berkat bagi diri kita dan bagi keadaan lingkungan di mana kita berada. Disitulah Bapak Ibu kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, kita membuat waktu kita berharga karena seperti itu kita menjalaninya. Sama dengan tadi saya katakan, Sang Buddha tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah mencapai kebudayaan 45 tahun, setiap saat Sang Buddha memaintain waktunya. Itu untuk kebaikan semuanya. Tidak pernah ada waktu yang tersia-sia. Ya, mulai dari pagi hari, Sang Buddha sudah scanning tadi, mencari siapa yang mau didatangi, siapa yang bisa dicerahkan hari itu. Dan Sang Buddha akan menempuh menuju ke sana dengan berbagai macam cara untuk membuat orang tersebut tercelikkan, gitu ya, tercerahkan. Nanti jam sekian membimbing biku, jam sekian membimbing umat awam, jam sekian terus begitu terus sampai malam. Dikatakan Sang Buddha itu hanya istirahat 1 jam dalam meditasi, meditasinya itu hanya 1 jam. Jadi katakan tidurnya itu cuma 1 jam begitu. Dalam 24 jam itu cuma 1 jam itu. Ya. Dan itu 45 tahun. Terus begitu terus. Ya. Jadi tidak ada waktu yang tersia-siakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita merenungkan hal ini, kita akhirnya sampai pada satu titik.
perlu kita renungkan soal waktu tadi. Dalam salah satu ceramah dari Bante Sri Panyawaru, beliau menanyakan seperti ini. Saudara-saudara, apakah Anda siap menghadapi kematian? Karena ini juga waktu kehidupan kan, yang pasti kita alami. Ya. Bante Panya mengatakan dalam salah satu ceramahnya, saudara-saudara, apakah Anda siap menghadapi kematian? Jangan buru-buru dijawab, Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan logika. Ya. Ini pertanyaan yang harus direnungkan dalam batin. Saya sharing ya. Saya sharing cerita saya sendiri. 2024 bulan Desember. Saya mendapat telepon tiba-tiba dari adik ipar saya. Bahwa adik saya terserang stroke. Dari Vihara, saya menuju ke rumah sakit National Hospital. Mengetahui kondisi bahwa adik saya itu tiba-tiba koma. Jadi dalam kondisi sudah tidak sadar. Dilakukan upaya sedemikian rupa di semua gumpalan darah yang masuk di paru-paru dipompa keluar, diperiksa semualah. Itu alat-alat semua sudah masuk begitu ya. Itu dokter mengatakan bahwa yang pecah adalah saraf di dekat batang otak dan dokter sudah angkat tangan. Dari proses itu, ya tentu istri dan anaknya sangat panik sekali. Langsung masuk ke ruang ICU, pasang life support, ya. Jadi semua peralatan semua masuk gitu ya. Saya melihat sulit sekali mempertahankan kehidupan. Ya. Jadi saya masih sempat baca parita, kira-kira sampai jam 11:30 malam saya meninggalkan rumah sakit. Jadi dari jam 4:30 saya ada di rumah sakit. Waktu berjalan cepat sekali gitu ya. 11:30 saya meninggalkan rumah sakit. Belum sampai rumah, kira-kira dari National Hospital saya ada di Ngagel. Saya sudah ditelepon sama suster kalau yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi saya balik lagi dari Ngagel ke National Hospital. Ya kondisinya memang seperti itu. Urus karena istri dan anaknya sangat sedih sekali, tidak bisa mikir ya. Jadi saya sama istri ngurus ini habis ini mau dipindah kemana begitu ya. Jadi kita pilih langsung supaya cepat ke Heaven ya. Urus ke Heaven dan sebagainya, ngurus semua itu sampai pulang lagi sampai rumah kira-kira jam 3. Jam 3 pagi sampai rumah. Saya cuma bisa beres-beres sebentar, mandi, cuci bersihkan badan, 3:30 tidur. Kecapean sekali, 4:30 pagi tidur sudah. Bleksek. 4:30 saya bangun. Saya bangun itu terkejut sekali gitu ya. Saya bangun terkejut. Terus saya pikir, untung semuanya cuma mimpi. Saya terpikir begitu, serius. Saya pikir untung ya semuanya cuma mimpi, saya bilang gitu ya. Terus saya sempat diam, saya lihat lagi, itu kan ada tumpukan pakaian di depan kamar mandi, di dalam kamar. Saya lihat loh, bajunya seperti itu, terus saya lihat istri saya di samping. Saya bilang ternyata ini bukan mimpi. Adik saya meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa yang tidak tahu kematian? Saya juga tahu. Betul ya? Setiap orang yang belajar Dhamma tahu kematian. Kita mungkin bukan seperti Pangeran Siddhartha di awal yang bertanya kepada Cana kusirnya, ya toh, itu apa gitu ya? Oh itu orang meninggal, pangeran itu. Terus bertanya, apakah saya, istri saya, ayah, bunda akan meninggal? Kita tidak seperti itu. Kita tahu kematian. Saya juga tahu. Tapi dari kejadian itu saya merenung. Ternyata pengetahuan itu tidak menembus batin saya. Tidak menembus batin saya. Ya kan? Buktinya saya kaget. Masih berpikir, untung ini cuma mimpi. Begitu ya. Artinya di dalam batin itu menolak kenyataan. Ya kan? Secara logika pengertian paham. Kita semua pasti tahu kematian itu hal yang pasti. Ya. Nah,
Jadi ketika Bante bertanya, apakah Anda siap menghadapi kematian? Pertanyaan itu bukan pengetahuan, Bapak Ibu. Bukan pengetahuan. Kita tahu semua. Ya. Karena kesiapan menghadapi kematian itu seringkali bukan dipikirkan buat diri sendiri. Tetapi justru pikirannya itu untuk orang-orang yang kita sayangi, gitu ya, atau sesuatu yang kita sayangi, yang kita lekati. Itu yang membuat kita akhirnya seperti menolak kematian. Batinnya itu tidak menerima itu. Ya, padahal waktu kematian itu pasti, cuma tidak tahu kapan, gitu ya. Nah, kalau kita pikirkan betapa sangat limit sekali, kita tuh sangat terbatas sekali. Betul ya? Kita tidak tahu, adik saya baru berusia 50 tahun. Tidak ada. Dan kondisinya sebelumnya itu tidak sakit-sakitan. Ya, tidak sakit-sakitan. Kita mungkin bisa menerima proses kematian itu kalau munculnya bertahap tuh. Sudah tua, misalnya gitu. Sakit lama gitu ya, tidak bergerak gitu. Aduh kasihannya. Kalau misalnya dia mau berangkat, berangkatlah gitu ya, umum ya. Nah, direlakan gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi normal-normal, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, gitu ya. Itu batinnya tidak bisa terima gitu ya. Nah, apapun kondisinya, sebetulnya itu adalah pengetahuan yang harus menembus ke dalam batin kita. Pemahaman itu muncul dalam batin, bukan dari logika. Bukan, tapi dari batin. Sehingga persis ketika kita menghadapi kematian, batin kita tenang. Ya. Di dalam sutta, ada satu sutta yang bagus sekali Bapak Ibu, yaitu Anathapindiko Wada Sutta. Itu adalah momen di mana Anathapindika itu sakit. Sakit parah. Kita tahu Anathapindika itu siapa ya? Anathapindika itu adalah orang kaya zaman Sang Buddha, konglomerat yang mensupport Dhamma, mensupport Sangha, mensupport Sang Buddha. Ya. Tindakan yang paling terkenal adalah dia menutup pembelian tanah untuk pembangunan Wihara Jetawana, ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, dengan koin emas. Ya. Sekarang wihara lagi mau melebarkan tanahnya dengan mengajak Bapak Ibu berdana seperti Anathapindika. Anathapindika hubungannya dekat sekali dengan Sangha. Jadi ketika Anathapindika merasa badannya sudah sangat sakit semua, dia memanggil pembantunya untuk minta Bante Sariputta mau berkunjung. Sang Buddha tahu Anathapindika sakit keras. Jadi diutuslah Bante Sariputta dan Bante Ananda untuk menemui Anathapindika. Anathapindika dalam kondisi sakit ditanya, bagaimana kondisimu berumah tangga gitu ya. Nah, dia mengatakan, waduh sakit semua, sudah badan ini tidak bisa dikontrol. Nah, Bante Sariputta memberikan wejangan Dhamma yang begitu menyentuh sekali sehingga membuat Anathapindika itu menangis, terharu mendengarkan Dhamma yang disampaikan oleh Bante Sariputta. Seperti apa? Anathapindika itu adalah seorang Sotapanna, Bapak Ibu. Ya, seorang dermawan yang kebajikannya banyak sekali. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Bante Sariputta kepada Anathapindika di dalam Anathapindiko Wada Sutta. Berumah tangga, engkau harus berlatih sebagai berikut. Aku tidak akan melekat kepada, jadi ini panjang ya, saya ringkas. Satu, objek indria. Objek indria itu adalah hal-hal yang disentuh oleh indera. Kalau sesuatu bisa dilihat oleh mata, itu adalah objek mata, gitu ya. Objek indria berkaitan dengan mata. Apa itu? Ya harta lah. Ya, harta-harta kita, materi kita, bangunan, harta kekayaan dan sebagainya, begitu ya, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan, yang bisa dicium. Semua objek indria. Jangan melekat pada objek indria. Jangan melekat pada landasan indria yang kita sukai, ya, dari objek mata tadi, dari penglihatan. Kalau tadi kan objeknya di luar nih. Yang sekarang yang landasan indria itu yang di dalam diri kita. Yang kita sukai dari penglihatan kita, yang kita sukai dari pendengaran
gitu ya. Nah, jangan melekat pada hal seperti itu. Anathapindika itu sudah sudah lama sekali. Dia sangat mudah berdana. Jadi orang ini tidak melekat kepada harta benda. Sekalipun dia kaya sekali. Sekalipun dia tuh begitu kaya sekali. Bahkan kekayaannya ditafsir ngalang-ngalai raja ya pada zaman itu. Itu sudah terbiasa. Jadi dia tidak melekat pada hartanya. Ya, sudah terbiasa. Jangan melekat pada kontak supaya kita itu tidak terganggu. Kontak itu artinya respon batin kita kepada apa yang tadi objek di luar, landasan penglihatan, dan bagaimana batin merespon itu. Gitu ya. Jangan melekat pada jasmani. Karena harus dipahami sifat jasmani ini ada satu titik memang merapuh. Jasmani ini memang merapuh. Memang tidak bisa dipertahankan. Ya, jadi sakit dan sebagainya hanya dipandang sebagai fenomena. Begitu. Nah, ini dalam sekali Bapak Ibu ya. Terus kemudian jangan melekat pada perasaan yang muncul dalam persepsi, dari pikiran. Ya, jadi jangan melekat. Artinya ketika itu muncul diamati pada. Begitu ya. Jadi tidak ada kemelekatan. Kenapa begitu? Karena kekhawatiran-kekhawatiran terhadap segala hal yang kita sukai, yang kita lekati itu muncul pada fase-fase itu. Pada fase seseorang menjelang kematian. Ya. Kita itu jangankan menuju kematian. Kalau sudah usia tertentu kita mungkin sudah tidak kerja ya. Kalau sudah usia-usia tertentu kita sudah tidak kerja. Pikirannya tidak bisa lepas tuh. Masih aja khawatir. Jadi khawatir ada aja gitu ya. Kalau nggak khawatir anaknya, khawatir cucunya gitu ya. Mungkin kalau lebih jauh lagi khawatir cicitnya begitu ya. Ada aja yang dikhawatirin. Tidak ada yang betul-betul lepas. Seperti itu kalau tidak dilatih, ya kan? Nanti jendela belum dikunci, sudah dikunci, pikir jendelanya sudah dikunci belum. Itu ada aja yang dipikirin ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata latihan-latihan tadi itu membawa kita kepada satu kondisi menjelang kematian. Batin kita tuh betul-betul jauh lebih siap, tidak kacau. Dan itu tidak membuat kita berpikir kita menyia-nyiakan waktu. Ya. Tapi kalau kita menjelang kematian batin kita kacau, kadang muncul renungan. Aku hidup selama ini ngapain aja? Betul-betul kita menyia-nyiakan waktu kehidupan. Ya, mau menjelang kematian kita masih berpikir, aduh saya kok gak gini, kok gak gitu, aduh kok khawatir ini, khawatir itu gitu ya. Aduh benci ini, benci itu gitu ya. Waduh batinnya kacau balau. Itu betul-betul menyia-nyiakan waktu. Ya. Nah, jadi ketika Bhante Sariputta membimbing Anathapindika seperti itu dan Anathapindika menyerap pemahaman itu secara batin, Anathapindika itu bahagia sekali, saking bahagia sampai berlinang air mata. Katanya, Bhante saya tidak pernah mendengar dhamma sebagus ini. Ya, Bhante Sariputta mengatakan karena kamu sudah siap berumah tangga, gitu ya. Karena ini bukan untuk sembarang orang, tapi karena batinmu sudah siap. Kita tahu berarti dari perkataan Bhante Sariputta itu menunjukkan bahwa selama ini Anathapindika itu berlatih. Ya, bukan cuma dia kaya gitu ya, tapi dia berlatih. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Bagaimana kita berlatih untuk tidak melekat, Bapak Ibu? Bagaimana kesadaran dihadirkan supaya siap menghadapi kematian? Itu adalah renungan kita. Ya. Lanjut. Ada satu sutta, Sang Buddha mengajarkan di dalam Bhaddekara Sutta, Bhaddekara Sutta itu, Sang Buddha mengatakan, janganlah seseorang menghidupkan kembali masa lalu atau membangun harapan di masa depan, karena masa lalu telah ditinggalkan dan masa depan belum dicapai. Melainkan lihatlah dengan pandangan terang, tiap-tiap kondisi yang muncul saat ini. Ketahuilah hal itu dan yakinlah pada hal itu, dengan tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Hari ini usaha harus dilakukan. Besok mungkin kematian datang, siapa yang tahu. Tidak ada tawar-menawar dengan kematian yang dapat menjauhkan dari gerombolannya. Tetapi seseorang yang berdiam dengan tekun, tanpa mengendur siang dan malam, adalah ia yang dikatakan oleh Sang Bijaksana Damai yang telah melewati satu malam yang baik.
Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, Sang Buddha mengulang-ulang sutta ini. Jadi di dalam Majjhima Nikaya itu ada beberapa sutta yang membahas tentang Badhekaratta, yaitu seseorang yang memanfaatkan waktu itu dengan begitu baik. Bahkan seandainya semalam ini malam ini adalah usia terakhirnya saya, gitu ya, dia tidak ada penyesalan. Karena pada momen itu batinnya itu betul-betul berada dalam kondisi yang sadar, yang tidak terombang-ambing memikirkan hal yang berlalu. Ya, yang berlalu itu artinya begini Bapak Ibu. Saya dulunya itu pernah begini. Ya, mau yang baik, mau yang buruk, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, itu hal yang sudah berlalu. Ketika batin kita dibawa ke situ, batin kita tidak terlatih. Atau batin kita itu berpikir, saya ke depan mau ini, mau itu. Berencana ini, berencana itu. Ketika berpikir begitu pun batin kita tidak dalam kondisi kesadaran yang penuh. Ya. Jadi dengan cara kita berlatih memahami kondisi saat ini, kesadaran kita di bawah saat ini, itu membuat kesadaran kita terlatih, dan itu yang menjadi poin kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, Bapak Ibu, ini perlu direnungkan. Sebagai penutup, Sang Buddha dalam salah satu sutanya itu mengatakan, bermeditasilah Ananda. Ananda adalah biku. Ananda ya. Bermeditasilah Ananda. Jangan menunda atau engkau akan menyesalinya kelak. Ini adalah instruksi tata gata kepadamu. Ketika saya membaca sutta ini Bapak Ibu, saya memvisualisasikan seolah-olah Sang Buddha ada di depan saya. Bermeditasilah Budi. Jangan menunda atau engkau akan menyesalinya kelak. Ini adalah instruksi tata gata kepadamu. Bila Sang Buddha berbicara langsung kepada kita, di depan kita, mungkinkah kita bilang, sik, mungkinkah kita begitu? Repot nanti, mungkinkah begitu? Betul ya? Jadi kita bisa merefleksikan, kita ganti, anandanya kita ganti. Bermeditasilah Feni, gitu ya. Jangan menunda, atau engkau akan menyesalnya kelak. Ini adalah instruksi tata gata kepadamu, gitu ya. Nah, kita bisa memvisualisasikan sutta ini Bapak Ibu, seperti Sang Buddha itu berbicara langsung kepada kita. Kalau Sang Buddha berbicara langsung kepada kita, kita tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Nah, karena itu betapa waktu itu sangat berharga, sangat terbatas sekali, kita tidak tahu waktu kehidupan kita, maka jangan sia-siakan waktu dengan melatih kesadaran kita. Ya, dengan begitu, maka ketika kematian datang, pikiran kita, batin kita itu tenang. Tidak ada yang kita sesali, tidak ada yang kita khawatirkan. Demikian yang layak kita refleksikan, yang layak kita renungkan, semoga membawa manfaat dalam batin kita semua. Sampai sata bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu.